Halo teman-teman, nah selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pria. Nah teman-teman, sebelum itu, ayo gambar apa yang kalian lihat di sebelah kiri saya? Ya, jadi ini merupakan gambar dari organ reproduksi pria. Nah, secara umum bahwa organ reproduksi pria itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan juga organ reproduksi internal. Nah, organ reproduksi eksternal itu terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, penis seperti teman-teman lihat pada gambar, jadi fungsinya yaitu untuk mengeluarkan suatu air mani atau air seni berupa urin dan juga untuk kopulasi. Nah, penis sebagai organ reproduksi eksternal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala penis, yang kedua ada badan penis, dan yang ketiga pangkal penis. Nah, kepala penis atau disebut gland penis sangat sensitif dan diselubungi oleh kulit penis. Nah, selanjutnya badan penis. Nah, badan penis ada jaringan erektil yang memungkinkan penis ereksi. Dan yang ketiga ada pangkal penis. Ini sebagai penyangga yang mana berkaitan dengan 2 buah sakar yang ada di bawah itu sendiri. Nah, itu teman-teman. Organ reproduksi eksternal selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum berfungsi sebagai pembungkus dan juga pengatur suhu testis untuk produksi sperma. Ini ada skrotum sebagai pengatur suhu testis di mana suhu yang sesuai akan memfasilitasi pembentukan sperma sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Nah, ketika panas, kulit skrotum akan melebar untuk meningkatkan pengeluaran panas. Sedangkan ketika pada kondisi dingin, maka kulit dari skrotum ini kemudian akan mengerut. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi terkait dengan adanya suatu pelepasan energi atau panas nantinya. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi bagian internal. Jadi organ ini terdiri dari yang pertama ada testis, teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, yang kedua ada kelenjar aksesoris, dan bagian yang ketiga ada ductus atau saluran. Nah, organ reproduksi internal yang pertama yaitu ada testis yang mana terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunica vaginalis, yang kedua ada tunica albuginea, yang ketiga ada tunica vasculosa. Nah, testis ini sendiri berfungsi untuk sebagai tempat nantinya produksi dari sel gamet jantan, yaitu sel sperma. Nah, selain itu juga sebagai tempat diproduksinya hormon. Nah, jadi testis ini merupakan bagian yang sangat penting, teman-teman. Nah, organ reproduksi internal yang kedua yaitu ada ductus atau saluran. Nah, yang pertama yaitu ada epididymis. Ini berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Yang kedua ada vas deferens sebagai tempat nantinya penyaluran dari sel sperma yang sudah diproduksi. Yang ketiga ada saluran ejakulasi yang berfungsi sebagai penyaluran sel sperma dan hasil sekresi. Dan yang keempat ada uretra sebagai saluran pengeluaran urin dan juga semen. Nah, itu teman-teman untuk bagian salurannya. Nah, organ reproduksi internal selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar ini terdiri dari yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar itu merupakan kelenjar dari vesicula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan sekitar 60% cairan semen. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan sekitar 13-33% cairan semen putih, dan juga adanya suatu antikoagulen dan asam nitrat untuk sperma.
Nah, yang ketiga ada kelenjar Cowper. Ini menghasilkan cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan asam sisa urin yang ada di uretra itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang organ reproduksi eksternal dan internal dari pria. Yuk, sekarang kita ingat secara umum. Nah, jadi organ reproduksi pria ini secara berurutan sejalan dengan keluarnya air mani atau sperma. Nah, teman-teman lihat pada gambar berikut. Ya, nomor 1 kira-kira apa teman-teman? Ya, nomor 1 itu adalah testis. Nah, yang kedua itu merupakan apa? Ya, yang kedua adalah epididymis. Yang ketiga adalah vas deferens. Yang keempat adalah uretra, saluran uretra. Nah, yang kelima adalah penis.